yang tidak hadir? Berapa orang? 12. Gara-gara sakit semua ya tangannya? Iya. Oke. Mudah-mudahan kita semua terus tetap menjaga kesehatan kita ya. Nah, jadi kemarin Ibu 3 minggu lalu Ibu mendapat bimbingan teknis pelatihan ke Medan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan informasi tentang jurus yang ketiga, yaitu resiliensi. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Ibu tetap mau kita supaya fokus. Jadi kita mau buat aktivitas seperti itu kan? Tepuk fokus. Masih ingat semua? Masih, Bu. Oke, siap semuanya? Tepuk fokus! Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, baik. Kita langsung masuk ya. Nih, jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Hari ini kita mau melakukan aktivitas kita yang pertama ya. Jadi Ibu mau coba kalian ambil waktu yang tenang, coba kalian kenang pengalaman apa yang pernah kalian alami seumur hidup kalian, satu aja yang tidak menyenangkan tetapi berhasil kalian. Jadi bebas, baik di rumah, baik waktu SD, SMP, di sekolah, baik dalam hubungan dengan teman. Coba renungkan, kira-kira pilih salah satu yang memang menurut kalian itu sangat membekas di hati kalian, tapi akhirnya kalian bisa mengubah. Apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan, lalu kira-kira waktu kalian dalam pengalaman itu terjadi itu maunya ada loh yang mendampingi saya gitu. Kira-kira siapa yang kira-kira bisa mendampingi kalian? Apakah orang tua? Lanjut kepada aktivitas kita berikutnya. Nah, Ibu mau kalian membuat kelompok ya. Jadi khusus untuk kelas ini Ibu mau kalian membagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Mungkin satu kelompok dia 5 orang. Ayo siapa berdekatan aja? Sudah? Nah, tugasnya apa dalam kelompok? Tugasnya adalah kalian membangun menara setinggi-tingginya dari buku ataupun benda-benda yang tersedia di sekitar kalian. Pastikan dulu di meja mana kalian akan buat.
Jadi dari 4 kelompok yang paling tinggi adalah kelompok B. Siapa yang tahu dari kegiatan yang sudah kita lakukan, mengapa mereka atau dari kelompok sendiri bisa sampai tinggi dan kokoh? Menurut Jamin, kira-kira apa yang membuat kalian sehingga kelompok kalian ini berhasil? Mereka saling menghargai pendapat orang lain. Mau mempraktikkan Saling memberikan masukan, akhirnya bisa berhasil. Ya. Oke, nah kalau itu selanjutnya kita akan menonton video. Nanti ada 2 video, ya. Video ini tentang resiliensi daya lenting. Nah, tadi mungkin kalian bingung kan, apa itu resiliensi? Sudah. Nah, setelah kegiatan video ini dan juga nonton, nanti kalian juga mengerti apa itu resiliensi. Ya, coba kita tonton dulu ya. Ini ada 2 video. Morning everyone. Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means make the toy fall down. Ngerti kan yang video pertama? Jadi gurunya berusaha siapa yang bisa membuat boneka kayu itu jatuh. Udah jatuh, tetap tegak lagi. Ini kita lanjut lagi ya ke video yang kedua. The 600-meter underway. Heather Donovan, Minnesota, finished second in start. Now, Warden falling down gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Jordan is flying down the backstretch. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. She's got 5. This is a gutsy effort from Donovan. Gets the ball out. She's moving it through. Jordan pulling on his truck from the outside. Jordan coming out strong. Unbelievable. That is amazing. To fall in a 600. I mean, this is basic. Oke, kalian lihat kan? Tadi dia jatuh. Kalau tadi dia sudah bisa yang pertama kan? Dia jatuh dan perlu berapa putaran lagi? Satu putaran lagi. Dan di situ dia dari yang juara terakhir bisa dia melompat ke yang pertama. Gitu. Ya? Udah ada bayangan nggak tentang resiliensi? Udah ada bayangan ya? Coba kalian tulis apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan saat itu. Apa tindakan yang kalian ambil untuk kalian bisa bangkit? Ya. Baru apa kekuatan dalam diri kalian yang membantu kalian tetap bertahan, kalian tetap bangkit? Bagaimana pengalaman itu membuat diri kalian itu memandang harga diri dan ketahanan mental kalian? Baik, saya mau yang bersedia membacakan hasil refleksinya ke depan. Ada yang mau? Oh, dampak dari pengalaman saya dapat pengalaman yang sangat berharga karena walaupun saya sudah latihan keras, serius, kalau ada yang masih kalau ada tim yang
latihan lebih keras dari saya, pasti dia yang jadi yang terbaik. Nah, baru yang kedua, tindakan saya berusaha melupakan semua hal yang membuat saya sedih dan menguatkan diri dan mencari hal yang bisa menghibur saya. Kedua, kekuatan saya dukungan dari kakak pelatih dan teman-teman dan orang tua. Nah, yang keempat, sangat memberi pelajaran yang besar. Memang doa dan berusaha itu harus secara bersamaan. Oke, tepuk tangannya semua. Mengapa daya lenting itu penting? Daya lenting itu sangat penting karena itu adalah proses kalian belajar dan tumbuh. Jadi awalnya kalian banyak tantangan waktu kalian masih kecil. Kalian mungkin kan waktu belajar pasti jatuh. Belajar berjalan pasti jatuh. Mungkin kalian naik sepeda pasti jatuh. Naik kereta pasti jatuh. Nah, tapi ketika kegagalan itu kalau kalian anggap sebagai sesuatu yang oke, aku gagal sekali, oke, aku mau bangkit lagi. Jadi resiliensi itu atau daya lenting kemampuan kita untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi bukan hanya sekedar menyerah, ya, tapi kalian kemampuan beradaptasi, ya, belajar dan terus berkembang. Ciri-ciri orang yang memiliki resiliensi yang tinggi, daya lenting yang tinggi, dia itu orang yang fleksibel, orang yang adaptif, dia itu orang yang positif dan dia optimis. Jadi dia itu selalu melihat sisi baik dari setiap kesulitan yang dia lakukan. Jadi dia tidak mau putus asa. Yuk, kita main kuis. Oke, silakan semua ambil handphonenya. Udah semua gabung? Jadi sebenarnya Oke. Ada yang belum? Ada Bu, ada Bu. Ayo, kita mulai. Langsung. Masih 8 orang yang menjawab ini. Oh, udah 9 dari 17. Oke. 7 orang lagi belum ini, 7 orang. Masih ada 5 lagi nih. Tiga orang ini coba ngaku. Claudia Karisa Manda. Gak fair. Gak nanti saya dapat Andre dari mana? Oke, di sini sini tiga orang. Gak bisa tidak Satu. Dua. Jangan di depan. Oke, kasih yang terus. Sudah satunya. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, tangan dulu. Ada 3 alat. Alat yang akan kalian gunakan saat menghadapi tantangan berikutnya. Jadi yang pertama, terus di situ nomor 1, kalimat penyemangat yang kalian ucapkan pada diri kalian. Terserah kalimatnya seperti apa. Nomor 2, satu orang yang bisa kalian hubungi untuk minta dukungan. Boleh siapa aja. Dan yang ketiga, satu aktivitas yang bisa menenangkan atau menyenangkan kalian. Jadi teman-teman, satu kalimat penyemangat yang saya ucapkan pada diri saya sendiri yaitu yuk, bisa yuk saja. Yang kedua itu satu orang yang bisa saya hubungi untuk minta dukungan. Paling utama itu ibu saya. Satu aktivitas yang bisa menyenangkan atau menenangkan saya yaitu mendengarkan musik. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi? Ada? Ayo silakan, silakan. Jadi satu kalimat penyemangat yang
yang saya ucapkan pada diri sendiri yaitu kalau dia pasti bisa. Satu orang yang bisa saya hubungi untuk minta dukungan yaitu mamaku. Terus yang ketiga, satu aktivitas yang bisa menyenangkan atau yang bisa menyenangkan saya yaitu nyari angin keluar. Kesimpulannya, proses adaptasi yang dinamis. Jadi proses itu adalah dia tidak tetap, dia itu dinamis, dia berpacu. Di mana kita mau tetap bertahan apapun situasi yang kita hadapi, jadi kita tetap bertahan. Jadi itu tetap diperhatikan mental kita, fisik kita, dan ketika bisa kita dari sekarang kita belajar untuk memiliki daya lenting yang tinggi, itu capainya untuk jangka panjang. Kalian tetap berpikiran positif, kalian bisa maju, mereka bisa, kenapa saya tidak bisa, dan apapun yang kalian hadapi semua ada solusinya. Ya, jadi aku mau dengan pertemuan kita kali ini kalian memiliki resiliensi yang tinggi, daya lenting yang tinggi. Kalau nggak sanggup jangan menyerah, cari dukungan, cari siapa yang bisa mendukung kalian. Jangan hanya diam. Ketika kita curhat dengan teman kita, ada masukan-masukan dengan orang tua, dengan guru. Oke, ini dia kata-kata inspirasi. Hal yang paling susah adalah kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang tidak kamu inginkan. Kalau sekarang kamu sedang berada di posisi ini, ingatlah kalau kamu itu hebat. Semua coba pegang tangannya begini. Oke. Ya. Sekarang ucapkan kata-kata motivasi. Aku kuat. Saya hebat. Bismillah. Saya kuat. Saya ganteng. Saya damai. Saya bisa. Saya mampu. Saya pasti kuat. Saya pasti bisa melewati semua.